Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Farhan dengan NIM 1232020 135. Di sini saya mendapatkan tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yang dimana di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat ilmu. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Oke, untuk jawabannya ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang harus kita ketahui. Yang pertama ada aspek ontologi, yang kedua ada aspek epistemologi, kemudian ada aksiologi. Apa itu ontologi? Kalau ontologi itu adalah sebuah sifat yang berkaitan dengan hakikat, realitas, atau apa yang sebenarnya ada. Dalam konteks ilmu, ontologi menanyakan apa objek dari pengetahuan ilmiah. Kemudian misalnya dalam ilmu fisika, objek ontologinya adalah materi dan energi. Ontologi membantu menentukan batas dan ruang lingkup ilmu. Nah, itu yang pertama, aspek yang pertama adalah aspek ontologi. Ini tuh sebagai hakikat, realitas, atau apa yang sebenarnya ada. Yang kemudian ada aspek epistemologi. Kalau aspek epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, apa kriteria kebenaran, dan bagaimana metode yang sah untuk pencapaiannya. Ini adalah aspek penting karena semua ilmu mengandalkan proses penalaran dan bukti yang membangun kebenaran ilmiah. Nah, kalau epistemologi tentang pengetahuannya gitu, benar atau enggaknya gitu. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Kalau aspek aksiologi adalah membahas tentang nilai, termasuk etika dan estetika ilmu. Apakah pengetahuan digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Aksiologi menentukan bahwa ilmu tidak netral dan penerapannya harus diperhatikan nilai moral dan kemanusiaan. Nah, itu yang ketiga ada aksiologi. Kalau aksiologi ini lebih cenderung ke nilai. Nilai itu ya termasuk etika dan estetika. Kalau etika kan adab gitu kan, al ilmu fauqal adab. Ada seperti itulah. Yang selanjutnya ada soal yang nomor 2, yaitu jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Oke. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah ini ilmiah ini dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut ya. Yang pertama ini ada observasi, yang kedua ada formulasi hipotesis, kemudian ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis data, yang kelima ada analisis data, dan yang keenam ada verifikasi atau falsifikasi, dan yang ketujuh ada penyusunan teori. Nah, itu beberapa atau sistematika upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Ya, observasi ya. Ini ya, pengetahuan melakukan pengamatan terhadap fenomena secara sistematis ya. Kemudian ada formulasi hipotesis. Ini jawaban sementara atau dugaan awal yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, ini ya kayak dari survei atau wawancara, itu untuk mengumpulkan data-data gitu, atau dari file-file yang sudah ada dan yang lainnya. Kemudian analisis data, nah analisis misalkan kita sudah mewawancarai kan, kita menganalisisnya kembali secara logis dan statistik gitu, apakah betul ataukah tidak gitu, seperti ini. Oke, lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada soal nomor 3, yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasana pengetahuan ilmiah. Nah, ini untuk syarat-syaratnya ini terdapat beberapa syarat ya. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada metodis, yang keempat ada universal, dan yang kelima ada verifikatif. Nah, yang kemudian ada sarana dalam upaya memperoleh pengetahuan ilmiah. Ini yang pertama ada panca indera, akal atau logika, kemudian ada metode ilmiah, kemudian ada teknologi dan instrumen bantu ilmiah, kemudian ada bahasa ilmiah, ada khasana, pengetahuan empiris, pengetahuan teoritis, dan pengetahuan terapan. Nah, itu syarat-syarat dan juga sarana dalam upaya memperoleh pengetahuan ilmiah. Tadi syarat-syaratnya ada 5, kemudian ada saran-sarannya itu kurang lebih ada 7. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Ini tentang analisis saudara. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataupun ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Nah, jadi menurut saya gitu ya, yang saya sudah tuliskan ya di Word gitu ya. Menurut saya ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat pada nilai gitu. Karena kan kita ketahui gitu kan, kalau misalkan kita nggak punya nilai atau kita nggak punya etika, ilmu itu nggak akan bermanfaat gitu. Jadi nggak mungkin bisa dilepaskan. Sebaliknya kalau misalkan kita punya nilai, tapi kita nggak punya ilmu, ya sama aja. Jadi antara ilmu dan juga nilai itu harus saling berbarengan gitu. Itu yang pertama. Walaupun proses ilmiah menentukan objektivitas, namun penerapannya tidak bisa dilepaskan dari nilai moral, etika, agama, dan kemanusiaan. Itu sudah jelas gitu kan, makalahnya juga kan al ilmu bila adabin kasyajari bila samarin itu, ataupun ada juga kan ilmun bila adabin kanarin bila hatobin wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin gitu. Ilmu tanpa adanya adab itu seperti bagaikan api, tapi nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya kayu bakar, jadi nggak mungkin bisa membesar. Kemudian ada adab tapi nggak punya ilmu, itu seperti saja ruh tanpa adanya jasadnya, nggak, ruh hanya aja gitu, nggak ada jasadnya. Itu kemudian itu sih ya singkatnya dari saya itu seperti itu. Jadi ya kenapa gitu ya ilmu itu nggak bisa dilepaskan dari dari nilai, yaitu karena nggak mungkin gitu kan ilmu itu tanpa adab, adab juga nggak mungkin tanpa adanya ilmu gitu. Jadi yang harusnya yang mana yang harus didahulukan? Dua-duanya harus dibarengkan gitu. Kita punya ilmu harus juga dengan adanya adab, kita punya adab barengi juga dengan ilmu. Oke. Ya selanjutnya ada nomor 5. Soal nomor 5 ini, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini saya sudah tuliskan juga dalam tabel. Ada beberapa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dari aspek tujuan. Kalau kuantitatif dia bertujuan menguji hipotesis, sedangkan kualitatif ini memahami makna dan fenomena. Kemudian ada aspek data. Kalau kuantitatif ini numerik atau angka gitu. Kalau kualitatif naratif, kata atau deskripsi. Kemudian ada aspek teknik. Kalau kuantitatif dia statistik, wawancara. Kalau yang kualitatif observasi mendalam itu. Kemudian ada hasil. Kalau kuantitatif dia generalisasi, sedangkan kalau kualitatif dia pemahaman konteks. Contoh survei, eksperimen, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif studi kasus, etnografi. Nah, itu perbedaannya ya, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif dari segi aspek tujuan, data, teknik, hasil, dan contoh. Kemudian ada kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Apa nih kontribusinya? Kualitatif memberikan dasar generalisasi dan prediksi ilmiah yang akurat, terutama dalam ilmu eksakta dan sosial. Kualitatif memberikan pemahaman yang dalam tentang perilaku manusia, budaya, dan fenomena sosial yang konteks. Nah, gabungan keduanya atau mixed methods dapat memperkuat penelitian dan memperkaya wawasan ilmiah dari berbagai aspek. Nah, itu jawaban-jawaban dari 5 soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada kami, dan saya telah jawab dalam video ini dengan jawaban yang telah saya cari di beberapa sumber dan kemudian saya sajikan di Word gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.